Pagi ini cerah sekali. Mendung yang semalam menutupi langit sudah sirna, digantikan oleh kicauan burung-burung yang berterbangan di udara. Adiba bangun pagi seperti biasanya. Ia melangkah kakinya masuk ke dalam kamar mandi untuk bebersih. Selang 15 menit lamanya Adiba menghabiskan waktunya untuk mandi. Seperti biasanya Adiba melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh, berzikir, dan tidak lupa membaca ayat suci Al-Quran. Anak gadis papa sudah siap. Aura kamu hari ini sangat cantik sayang, puji sang papa mencium kening Adiba. Hehehe, makasih papa. Papa juga ganteng banget hari ini, balas pujian Adiba. Ada apa ini? Bapak dan anak sama-sama saling muji. Ayo, ada apa? Ledek sang mama. Iya nih, Bilqis ngambek sama papa. Kan duluan Bilqis yang duduk di sini. Malah Kak Adiba yang dipuji. Kesal Bilqis, sembari melipat kedua tangannya di dada, memasang wajah cemberut. Tawa sang mama, papa, dan juga Adiba. Ih, kenapa malah pada ketawa, bukannya ngebujuk? Kesal Bilqis. Sang papa tersenyum tipis lalu merentangkan kedua tangannya. Tuh, ayo sini anak bujang papa yang paling pintar, ganteng dan bijaksana, ujar sang papa tersenyum lebar. Tetapi Bilqis hanya diam. Kok malah bengong? Kamu gak mau peluk papa? Oh, jadi gak mau dipuji sang papanya, ujar sang papa. Bilqis bukan anak kecil lagi yang harus bilang tutu, protes Bilqis, sembari memajukan mulutnya membuat Adiba dan sang mama malah tertawa lepas. Papa ini gimana sih? Bilqis kan sudah remaja, masa dipanggil tutu? Bela sang mama. Iya tahu tuh, papa. Bener kata mama. Bilqis kan sudah kelas 2 SMP. Papa gak lihat jakun Bilqis sudah ada. Suara Bilqis juga sudah laki banget. Bentar lagi perut Bilqis bakalan sispek. Tinggi Bilqis juga bentar lagi 170 cm. Ujar Bilqis dengan wajah sombongnya, sembari memeluk sang mama dari samping. Adiba dan sang papa saling melempar pandang setelah dengan serentak menggelengkan kepalanya. Sudah, nanti malam aja dilanjutin lagi berdebatnya. Sekarang kita sarapan dulu ya, ajak sang mama menuju meja makan. Pasalnya saat ini mereka tengah berada di ruang keluarga sembari mendengarkan berita pagi. Dek, kakak masih penasaran nih. Kemarin kamu manggil Xavier dengan sebutan Tuan Muda. Kenapa kamu manggilnya begitu? Tanya Adiba, sembari memasukkan sesendok nasi goreng ke dalam mulutnya. Oh iya, Bilqis lupa ngasih tahu kakak. Masa kakak nggak tahu sih? Dia itu kan anak dari pemilik sekolah tempat kakak belajar sekarang. Selain itu ya kak, ayahnya Kak Xavier itu bos atau CEO dari perusahaan Alexander Corp se-Asia. Dan lebih wownya lagi, ayahnya Kak Xavier adalah orang terkaya nomor 1 di dunia. Dan ibunya Kak Xavier adalah seorang desainer terkenal di dunia. Dan juga pemilik perusahaan minyak terbesar di dunia. Jelas Bilqis panjang kali lebar. Sedangkan Adiba, sang mama, dan sang papa hanya manggut-manggut menyimak perkataan Bilqis barusan. Oh, jawab ketiganya serentak. Tunggu dulu, belum selesai ceritanya. Kak Xavier itu punya 25 cabang kafe di Indonesia dan juga Australia. Hebat kan kak, ma, pa? Tapi ada berita yang tak kalah menariknya lagi. Rumor yang lagi beredar di kalangan atas kak. Katanya Kak Xavier memiliki perusahaan yang ia bangun sendiri. Tapi sampai sekarang mereka semua nggak tahu nama perusahaan yang diberdirikan sama Kak Xavier. Nah,
Kalau tentang perusahaan itu masih banyak keraguannya sih kak, sambung Bilqis. Wow, kamu hebat dek, sudah kayak pembawa berita aja. Bisa kamu jelasin sedetail itu? Tapi kok kamu bisa tahu semua tentang Xavier sih dek? Tanya Adiba lagi. Taulah, orang nama Kak Xavier dan keluarganya itu selalu jadi trending topik berita di kalangan selebritis. Selain itu, di sekolah Bilqis, semua murid dan guru juga banyak bicarain tentang Kak Xavier. Makanya Bilqis tahu. Makanya kakak, mama, sama papa tonton juga tuh berita tentang selebritis supaya nggak ketinggalan zaman, ujar Bilqis. Kembali dengan wajah sombongnya karena ia berhasil menjawab semua pertanyaan Adiba. Oh, gitu ya? Jawab Adiba dengan wajah polosnya. Lah, kok cuman oh aja sih kak? Kok kakak nggak kagum sih? Kakak kan sebangku sama Kak Xavier. Harusnya kakak pingsan atau meleyot gitu kek dengernya, ujar Bilqis dengan wajah yang sulit diartikan. Lebay banget sih kamu dek. Buat apa kakak kayak gitu coba? Lagian gak ada untungnya buat kakak. Belajar tuh yang pintar, jangan ngegosip di sekolah. Masa laki-laki kerjaannya ngegosip? Meledek Adiba. Ia sengaja meledek Bilqis. Habisnya Bilqis sangat menggemaskan bagi Adiba. Bilqis yang diledek pun memberikan tatapan tajam dan menyeramkannya kepada Adiba. Selang 5 menit, Kak, mintain dong tanda tangannya Kak Xavier. Atau enggak suruh main kesini lagi dong kak. Bilqis mau foto bareng sama Kak Xavier buat pamer ke teman-teman. Rengek Bilqis secara tiba-tiba sembari menaik turunkan alisnya. Sedangkan Adiba yang tengah meneguk air terkejut mendengar permintaan sang adik, hingga ia menyemburkan semua air yang ada di mulutnya ke wajah Bilqis sembari melototkan matanya sempurna. Bilqis yang disambur pun tak kalah terkejutnya dengan Adiba melap kasar wajahnya dengan tisu. Astagfirullah Adiba, Bilqis, gak baik makan sambil bicara, tegur sang mama sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Hah? Enggak. Kakak gak akan minta tanda tangannya, apalagi nyuruh dia main ke rumah kita, tolak Adiba mentah-mentah. Kenapa kak? Tanya Bilqis memanyunkan bibirnya. Kamu gak tahu gimana dia aslinya dek. Dia itu kayak psikopat, menyeramkan. Kalau kamu mau minta aja langsung sama orangnya, jangan suruh kakak. Titik gak pakai koma, jelas Adiba. Ya, kakak gak asik, keluh Bilqis. Bilqis, kakak kamu itu perempuan. Jangan buat martabat kakak kamu sebagai wanita jadi jatuh hanya untuk mewujudkan keinginan kamu itu, nak. Peringat sang papa pada Bilqis. Bilqis hanya menganggukkan kepalanya dengan kepala yang tertunduk sedih sekaligus merasa bersalah. Senyum secerca matahari menghiasi wajah cantik Adiba. Ia berjalan menghampiri kedua sahabatnya dan juga Vano. Assalamualaikum. Nah, ini nih anaknya udah dateng. Adiba, kamu tahu nggak? Jawab dulu dong salamnya, ujar Adiba. Waalaikumsalam, jawab kedua sahabatnya dan juga Vano kompak. Kamu sudah lihat mading belum? Tanya Felis. Adiba menggelengkan kepalanya. Belum. Kenapa emang ya? Pak Samsul lagi buka pendaftaran buat pemilihan sekretaris OSIS yang baru. Vanya baru aja pindah sekolah. Xavier lagi butuh sekretaris buat bantu dia ngejalani organisasi ini, jelas Neysha. Xavier ketua OSIS? Lah kok bisa dia jadi ketua OSIS? Kan dia kerjaannya cuma tidur di kelas, ujar Adiba spontan membulatkan matanya sempurna. Sungguh pagi ini Adiba dikejutkan banyak hal. Hus, jangan teriak Adiba,
Nanti kalau dengar orangnya bisa berabe hidup kita. Ntar yang ada mati berdiri kita. Ujar Felis dan Adiba langsung membuka mulutnya dengan tangannya. Dia kan anak pemilik sekolah ini. Jadi papinya yang minta dia jadi ketua OSIS. Iya sih, dia kerjaannya cuma tidur di kelas. Tapi berkat dia OSIS di sekolah kita jauh berkembang dan maju. Sambung Felis. Adiba membulatkan bibirnya sambil manggut-manggut. Jadi, Adiba masih bingung dengan pembahasan teman-temannya. Vanu menepuk jidat. Lupa kalau Adiba adalah wanita yang sedikit tidak peka. Tapi bisa dibilang tell me sih, telat mikir. Ya, walaupun sekarang Adiba terkenal sebagai murid terpintar nomor 1 di SMA Lawrence Royal School, tetap aja Adiba memiliki kekurangan, yaitu tell me. Telat mikir kalau masalah dunia pergosipan. WK. Jadi percuma aja Felis menjelaskan panjang lebar. Jadi kamu mau gak ikutan daftar buat jadi sekretaris OSIS? Hah? Astagfirullah, Adiba sayang, masih belum paham juga. Gemas Nesya. Enggak, aku paham kok. Barusan cuma kaget aja, refleks. Ya udah, nanti aku coba ya. Yeay. Sebenarnya aku pengen banget jadi sekretaris OSIS. Jadi bisa deket-deket sama Safir, kan ya? Tapi bukan bidang aku Kalau bisa langsung menjadi pendamping hidup, kenapa harus sekretaris? Ujar Nesya yang membuat kedua sahabatnya dan juga Vanu menatapnya dengan tatapan jijik. Kalian liatinnya kenapa kayak gitu sih? Emang ada yang salah sama ucapan aku barusan? Otak lo yang salah, Nes, ujar Vanu menggeleng-gelengkan kepalanya. Aduh, kenapa tadi aku langsung iyain sih? Apa jadi sekretaris OSIS? Dan ketuanya Safir. Bisa senam jantung kalau aku deket sama dia. Duduk sebangku aja sudah mau lompat jantung ini. Tapi aku ingin mencobanya jadi sekretaris OSIS. Soalnya jadi sekretaris OSIS adalah impianku selama ini. Semoga saja aku bisa, dan aku yakin ada Allah yang selalu melindungi setiap langkahku. Amin. Gumam Adiba di dalam hatinya. Kevin ngajakin gue ketemu. Hah? Apa? Safia rasa dia berbicara dengan nada yang normal. Kenapa respon teman-temannya berlebihan seperti itu? Mingkem, Marvin. Kalau kayak gitu mulut lo 11-12 sama pantat monyet. Fraka menyentil pelan bibir Marvin. Ngapain si Lohan ngajak lo ketemuan? Idih, udah kayak anak ABG lagi pacaran aja, ujar Faraka bergidik geli. Mau ngapain lagi sih dia? Gak terima anak buahnya berhasil lo kalahin. Najis, dasar geng cupu. Rangga ikut menimpali. Dia bilang urusannya sama gue belum selesai. Gue rasa semua permasalahan antara Stronghold One Punch dan Bandidos udah tuntas. Juga beberapa wilayah kekuasaan berhasil jatuh ke tangan Stronghold One Punch. Dia dengan seenaknya mau ambil alih semua yang udah kita miliki. Gak habis pikir sama jenis manusia setan kayak Kevin, ujar Fraka. Bener-bener setan sih Kevin. Dasar Kevin setan. Fraka mengangguk setuju. Setan aja kayaknya gak berani lihat muka si Lohan. Jadi gimana? Lo mau temuin dia? Tanya Rangga, mengakhiri pembicaraan tentang setan. Gue tahu dia orangnya licik banget kayak iblis ya. Tadi katanya kayak setan, sekarang kayak iblis. Jadi yang bener, yang mana sih Safir? Fraka geleng-geleng kepala mendengar pertanyaan bodoh Marvin. Sedangkan Rangga sudah menyiapkan ancang-ancang untuk menendang Marvin agar pergi jauh dari planet ini. Safir, tentu ia menyesal karena telah menjadikan Marvin sebagai sahabatnya. Gue ke perpustakaan dulu.
Safia turun dari rooftop, membuang puntung rokok yang ukurannya sudah mengecil namun masih mengeluarkan asap.